Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang juga di Universitas ABRI 1. Baik, pada saat ini kita akan membahas mengenai privilege atau keistimewaan. Dan untuk kedepannya kepada calon presiden sebaiknya membuat program yaitu privilege untuk pribumi sebagai solusi persatuan Indonesia. Nah, tentunya teman-teman semua bertanya gitu ya. Apakah ini tidak bertentangan dengan eh, keadilan atau apakah ini merupakan diskriminasi? Nah, sebenarnya kalau kita bahas tentu ini sangat berbeda ya. Kalau diskriminasi itu adalah di mana pihak-pihak tertentu atau orang-orang tertentu yang tidak diberikan haknya atau mendapatkan hak yang di bawah standar umumnya. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan diskriminasi. Nah, sedangkan kalau privilege adalah di mana itu ada standar yang semua mendapatkan haknya sesuai dengan standar umum, namun kepada pihak-pihak tertentu ya diberikan keistimewaan, kelebihan. Nah, jadi bukannya mengurangi hak standar yang lain, tetapi dia memberikan kelebihan, keistimewaan kepada pihak-pihak tertentu. Contoh, ya, kita di sini mengenal namanya Daerah Istimewa Aceh. Kemudian juga ada Daerah Istimewa Jogja. Apakah dengan adanya dua daerah istimewa Aceh dan Jogja ini membuat kita menjadi pecah? Kan tidak, terbukti. Mengapa diberikan keistimewaan kepada Aceh dan Jogja? Karena untuk menghormati nilai-nilai yang hidup ya, di masing-masing daerah tersebut. Jadi intinya adalah pemberian penghormatan karena disesuaikan dengan kearifan lokal dari kedua masing-masing daerah tersebut. Nah, hal ini juga sebenarnya sudah dilakukan juga di negara maju, ya. Misalnya di Amerika, ya, itu pribuminya diberi keistimewaan. Ya. Juga begitu juga di Australia. Di situ jelas-jelas selalu disampaikan ya, di semua aspek bahwa menghormati pribumi sehingga pribumi diberikan keistimewaan atau di situ dengan bahasanya privilege ya. Baik itu di sektor usaha, ekonomi, pendidikan maupun fasilitas publik, semua mereka mendapatkan privilege. Nah, memang ada pendapat mengatakan, oh di Australia itu diberikan privilege kepada pribumi karena pribuminya itu suku aborigin yang minoritas. Jadi diberikan privilege. Nah, di Indonesia dapat ada yang menyampaikan bahwa pribumi ini justru mayoritas, jadi tidak perlu diberi privilege. Nah, di sini memang kalau dari segi jumlah penduduk, pribumi memang di Indonesia ini mayoritas. Ya. Namun harus diakui fakta kenyataan bahwa dalam ekonomi, penguasaan aset, distribusi pendapatan, justru pribumi di Indonesia ini yang menjadi minoritas. Ya, bisa dilihat, tanya saja kepada data di BPS atau di data-data di Google, silakan. Ya. Jadi karena itu perlu ada privilege, yaitu untuk proteksi, itu juga tujuannya. Ya, ini juga yang telah dilakukan di Malaysia. Ya, di Malaysia juga ada sangat jelas ada kebijakan publiknya yang keberpihakan kepada pribumi. Contoh, karena saya ada di pasar modal, di masa lalu, ya, mengingat pelaku pasar modal pribuminya masih belum kuat, maka dikuatkan dahulu dengan diberikan privilege bahwa semua kegiatan di pasar modal, trading saham di Bursa Efek Malaysia itu harus melalui sekuritas perusahaan efek yang dimiliki oleh pribumi. Jadi walaupun ada
perusahaan asing, sekuritas asing misalnya JP Morgan, Merrill Lynch, semua itu tidak bisa langsung bertrading, ya. Dia harus melalui perusahaan sekuritas pribumi. Nah, setelah kemudian perusahaan sekuritas pribumi ini sudah kuat, sudah mendapatkan transfer of knowledge, barulah dibuka semua bisa melakukan transaksi trading di saham di Bursa Efek Malaysia. Nah, inilah yang saya lihat juga dimanapun negara itu ada keberpihakan kepada pribumi, ya, proteksi kepada pribumi agar pribumi ini bisa kuat dan ya, sehingga kalau semua elemen masyarakat itu sudah merata, pendapatannya merata, ya relatif ya, tentunya tidak sama, ya, ya, jadi tidak ada saya rasa niatnya untuk mengempiskan yang kaya, ya, tetapi yang kaya silakan bertambah kaya, tapi yang miskin harus meningkat menjadi paling tidak menengah, ya. Jadi saling berkembang, bukan yang satu pihak yang berkembang tapi di sisi lain orang tambah miskin. Jadi itu sehingga dengan begitu terciptalah keadilan. Dan setelah ada keadilan maka timbullah persatuan yang kuat. Jadi tidak ada persatuan yang bisa dicapai tanpa pengadilan, tanpa keadilan, maaf ya. Bila tidak adanya keadilan. Jadi persatuan hanya bisa didapat bila ada keadilan. Nah, ini contohnya yang saya sampaikan. Nah, mengenai apa definisi pribumi itu, silakan berembuklah itu para ahli, ya, mendefinisikan pribumi itu apa. Dan juga bisa juga di Kamus Buku Besar Indonesia. Jadi itu. Nah, sehingga ya dengan adanya privilege, ya, bukan diskriminasi. Ya, jadi yang bukan pribumi tetap mendapatkan haknya secara standar, ya, tidak dirugikan. Ya. Jadi kalau diskriminasi itu kan kalau merugikan. Nah, ini tetap diberikan hak yang standar umum, gitu. Ya, jadi tidak dirugikan. Hanya pihak pribumi diberikan keistimewaan, ya, diberikan privilege sehingga pribumi ini bisa tumbuh kuat, ya, sehingga ketimpangan ekonomi itu tidak terjadi, ya, ketimpangan ekonomi yang sangat dalam, ya, itu kan yang selama ini menjadi permasalahan di Indonesia ini, di mana ketimpangan itu sangat tajam, Gini rasionya sangat tajam karena distribusi pendapatannya sangat jomplang, ya. Kan bisa dilihat bahwa kekayaan ekonomi di sini dikuasai oleh mungkin hanya 10% oleh orang. Kekayaan ini dimiliki oleh 10% oleh orang. Nah, sedangkan yang 90%-nya itu menjadi minoritas, ya. Itu kira-kira. Nah, jadi ini sekedar usulan kepada calon presiden yang ke depan dalam membuat program yang memang ingin berpihak kepada rakyat, ya, yang memiliki keberpihakan kepada rakyat, buatlah program yang memberikan privilege kepada pribumi. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Malaysia, oleh negara-negara maju seperti Amerika dan Australia. Ya, saya rasa untuk saat ini itu dahulu. Silakan kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai pro dan kontranya. Tapi tentunya jangan ini menjadi bahan bagi pendengung-pendengung yang ingin mengatakan, oh ini memecah belah. Bukan, ini bukan memecah belah. Buktinya daerah istimewa Aceh itu mendapatkan keistimewaan. Daerah istimewa Jogja diberikan keistimewaan. Apakah kita pecah? Kan tidak. Ya, itu justru membuat persatuan kita kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.